Selamat datang teman-teman di channel Lentera Investor. Pada episode pertama ini kita akan bersama belajar membahas investasi saham untuk pemula. Seperti apa? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang investasi saham, kita harus tahu apa itu saham. Nah, saham sendiri memiliki arti adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan karena kita melakukan penyertaan modal. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan pasar saham sama dengan pasar modal, karena dengan kita menyetorkan modal kita bisa mendapatkan saham. Nah, pada zaman dahulu kita memiliki keterbatasan, yaitu saham yang beredar itu berbentuk cetak, sehingga kita ketika melakukan transaksi jual beli kita harus membawa lembar saham tersebut. Pada waktu itu bursa ada dua, di Jakarta dan di Surabaya. Tapi saat ini sudah lebih singkat karena hanya ada satu, yaitu Bursa Efek Indonesia di Jakarta, dan kita sudah dipermudah juga dengan akses dengan menggunakan gadget, sehingga kita tidak perlu lagi membawa lembar saham untuk kita lakukan jual beli. Kita sudah lakukan semuanya dengan mudah, dengan murah, asal kita menggunakan internet, lalu kita juga melakukan transaksi pada jam transaksi bursa. Nah, kita bisa melakukan transaksi jual beli saham. Jadi sangat mudah sekali. Nah, untuk teman-teman yang ingin berinvestasi saham, ada 3 keuntungan di sini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah dividen. Dividen adalah bagi hasil bagi para pemegang saham. Nah, untuk menentukan dividen atau bagi hasil usaha ini harus ditentukan dengan rapat umum pemegang saham. Ini biasanya tahunan ya teman-teman. Ada mungkin yang di bawah 1 tahun, tapi biasanya disebut rapat umum pemegang saham luar biasa. Lalu yang kedua adalah capital gain. Ini adalah kenaikan harga saham yang kita miliki. Jadi ketika kita memiliki saham harga Rp100, lalu saham kita naik ke harga 110, berarti kita memiliki gain atau dapat untung secara portofolio 10%. Yang ketiga adalah fleksibel. Nah, kalau dulu kita jual beli saham harus membawa lembar saham kita dijual ke bursa, sekarang asal saat jam bursa dan kita punya gadget yang mumpuni, kita sudah bisa melakukan jual beli saham dengan mudah, murah di tempat kita masing-masing, sehingga investasi saham bisa menjadi passive income buat kita tanpa mengganggu pekerjaan utama kita. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita hanya membahas keuntungannya saja, padahal setiap investasi pasti memiliki potensi kerugiannya. Nah, di sini juga ada 3. Yang pertama adalah likuiditas. Sama seperti pasar pada umumnya, ada penjual dan pembeli. Ketika kita sulit untuk menjual dan membeli saham karena tidak ada titik temu harga, itu dinamakan risiko likuiditas. Yang kedua adalah delisting. Ini dilakukan oleh bursa karena untuk mencegah potensi kerugian investor, karena ada perusahaan yang melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dianggap bursa menyeleweng ya, atau berpotensi merugikan investor, sehingga sahamnya harus dihapus dari bursa. Yang ketiga adalah capital loss. Jadi seperti contoh tadi, kita beli saham di harga 100, karena fluktuasi harga akhirnya saham kita turun ke 90. Jadi kita punya loss sekitar 10%. Tapi loss ini masih dalam bentuk portofolio jika teman-teman tidak menjualnya. Jadi dalam investasi ini ada nilai portofolio dan ada nilai real ya teman-teman. Ini yang akan kita pelajari nanti di episode selanjutnya. Nah, saat kita sudah tertarik, kita sudah tahu apa itu saham, untung dan ruginya seperti apa. Nah, terus kita ada kepikiran untuk membeli saham. Nah,
Untuk membeli saham, kita tidak bisa langsung membelinya. Jadi kita datang ke perusahaan A, saya mau beli perusahaan kamu, gitu tidak bisa. Nah, ada perantara antara penjual dan pembeli, namanya sekuritas atau broker lah. Ini adalah pihak yang menjembatani antara penjual dan pembeli di pasar modal. Ada 4 tips yang teman-teman bisa perhatikan dalam memilih sekuritas. Yang pertama adalah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, memiliki fitur belajar saham. Nah, buat teman-teman yang pemula, sangat perlu dan diperhatikan untuk memiliki fitur ini supaya teman-teman bisa belajar secara mandiri untuk melakukan analisa saham. Yang ketiga adalah kemudahan akses, sehingga teman-teman pemula di sini tidak dipersulit karena fitur yang terlalu pro atau mungkin fitur yang terlalu banyak sehingga membuat teman-teman bingung. Yang keempat adalah fitur yang lengkap. Jadi untuk kita para investor, kita memerlukan analisa-analisa yang cermat didukung oleh fitur-fitur yang lengkap dari sekuritas yang kita miliki. Untuk itu teman-teman bisa googling di internet sekuritas mana yang terbaik menurut teman-teman. Ada yang ada minimal deposito, ada yang deposit minimalnya Rp0. Nah, teman-teman boleh cari informasi tersebut sebanyak-banyaknya dari internet atau dari teman kalian yang sudah investasi di pasar modal. Nah, selanjutnya ada tips ketika teman-teman berinvestasi. Ini tidak hanya di pasar modal tetapi di investasi apapun. Yang pertama adalah investasi pada uang dingin. Nah, investasi di uang dingin ini adalah dengan teman-teman tidak menggunakan uang-uang yang sekiranya dibutuhkan, atau investasi menggunakan uang yang tidak mengganggu pos prioritas, misal uang kuliah, uang makan, itu jangan pernah teman-teman pakai karena investasi itu kan sangat fluktuatif ya teman-teman. Jadi harapannya ketika kita berinvestasi, kehidupan kita tetap normal seperti orang biasanya, seperti itu. Lalu membuat perencanaan. Dengan mempunyai perencanaan yang baik, kita bisa tahu kapan membeli dan menjual saham. Ini juga memberikan kita potensi keuntungan yang lebih besar dan meminimalisir kerugian yang kita miliki. Yang ketiga adalah kita wajib memiliki psikologi yang baik, yang stabil. Jadi teman-teman jangan pernah emosional ketika berinvestasi di pasar modal. Jadi ketika kita melihat di influencer bilang saham A akan naik, saham B akan turun, saham ini pasti naik sekian persen. Jadi teman-teman harus realistis ya, tidak pernah ada orang yang tahu kapan saham itu naik dan kapan dia turun. Karena seperti tadi, ini pasar, ada penjual dan pembeli, harga ditentukan oleh kesepakatan. Jadi teman-teman harus rasional ya dalam berinvestasi. Yang keempat adalah melakukan analisa saham. Untuk mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan, teman-teman perlu melakukan analisa terhadap perusahaan yang teman-teman beli. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, siapa yang manajemennya. Jadi teman-teman harus cari informasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya ketika melakukan investasi. Mungkin itu saja teman-teman untuk episode pertama kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Buat teman-teman yang menyukai video ini bisa like dan subscribe, atau kita juga bisa ngobrol di kolom komentar. See you, terima kasih.